Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, umat Islam dikaruniai beragam cara untuk dapat masuk dan mendapatkan kebahagiaan di dalam surga. Berbagai cara tersebut sebagian ada yang berkaitan langsung dengan hubungan kepada Allah, dan ada pula yang berkaitan dengan sesama makhluk. Cara-cara tersebut sudah dijelaskan oleh Rasulullah dan menjadi tugas kita apakah ingin mengamalkannya ataukah tidak. Lantas, apa saja langkah agar bisa dicatat sebagai penghuni surga? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa At-Tahrib mengutip sebuah hadis yang berisi tentang 5 hal. Bila dipraktikkan dalam keseharian, maka seseorang akan mendapatkan pahala surga. Diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mendengar bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 hal ini bila dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah akan mencatatnya sebagai penghuni surga. Pertama, orang yang mau menjenguk orang sakit. Kedua, orang yang mau mengantarkan jenazah. Ketiga, orang yang berpuasa. Keempat, orang yang mengerjakan sholat Jumat. Kelima, orang yang memerdekakan budak. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Orang yang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit hukumnya adalah sunnah dan sangat dianjurkan. Hal ini merupakan perbuatan yang sangat mulia dan menjadi salah satu sarana untuk memperkuat hubungan sesama dan menjaga tali silaturahmi. Menjenguk orang yang sakit merupakan hak setiap muslim, sehingga barang siapa yang melakukannya sungguh akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Apabila seseorang menjenguk saudara muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buah surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Orang yang mengantarkan jenazah. Mengantarkan jenazah atau mengiringinya merupakan bentuk ibadah yang dijanjikan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena dengan mengantarkan jenazah, manusia yang masih hidup akan sadar bahwa setiap orang pasti akan mengalami kematian. Oleh karena itu, ia akan lebih banyak mempergunakan sisa hidupnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Keutamaan mengantarkan jenazah ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim dengan sebuah keimanan dan mencari ridho Allah, orang itu mengiringi jenazah sampai sholat selesai dan sampai usai menguburkannya, ia pulang membawa pahala 2 qirot. Setiap qirot itu sama dengan gunung Uhud. Dan barang siapa yang mensolatkannya lalu pulang sebelum dimakamkan, dia pulang dengan membawa 1 qirot. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang gemar berpuasa. Puasa adalah amalan yang sangat istimewa. Amalan ini menjadi istimewa karena tidak ada yang mengetahui status puasa yang ia kerjakan kecuali hanya Allah dan dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa,
amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Robnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang mengerjakan sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sholat ini merupakan pengganti dari sholat zuhur yang ada di hari Jumat. Hal ini karena hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa bagi umat muslim. Karena itulah Allah menetapkan sholat Jumat di dalamnya. Salah satu keutamaan bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya itu dapat menghapus dosa di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Orang yang memerdekakan budak. Perbudakan adalah hal yang dilarang dalam Islam. Dalam Islam, semua manusia adalah sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakannya hanyalah ketakwaannya. Oleh karena itu, barang siapa yang memerdekakan budak dengan mengharapkan keridhaan dari Allah, maka ia akan menjadi salah satu orang yang tercatat sebagai penghuni surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memerdekakan budak muslim, maka Allah akan membebaskan dengan sebab setiap anggota tubuhnya dari neraka, sampai kemaluannya pun terbebas dari api neraka sebab kemaluan budak yang ia bebaskan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai 5 langkah yang jika dilakukan, seseorang dapat dicatat sebagai penghuni surga. Semoga channel ini selalu mengedukasi kita agar selalu mengamalkan hal-hal baik yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah, sehingga dengan izin Allah kita pun dapat menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.